Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di Taman Inspirasimu di Villa Batu Indah, Pondok Pesantren Istiqomah, SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda Boarding School. Bersama kita Ustadz Ade Koswara, kita akan berbincang-bincang terkait dengan pandangan sebagian masyarakat tentang pesantren. Mungkin banyak juga masyarakat yang berpandangan bahwa pesantren itu tidak sama dengan sekolah-sekolah gitu ya. Kemudian ketika ada masalah, maka dimasukkan pesantren. Kalau tidak ada masalah, disekolahkan di sekolah biasa, kira-kira begitu. Dan mungkin dulu pesantren itu menjadi ya bengkel, tapi tentu sekarang pesantren sudah berubah. Nah, nanti kita akan bincang-bincang sama Ustadz Ade Koswara, pakar pendidikan kita khusus di boarding school. Dan saya senantiasa menyampaikan di podcast ini bagaimana pendidikan kita di pesantren dan tujuan-tujuan orang tua meluruskan niat dan meluruskan tujuan bagaimana bisa mensukseskan anak-anak kita untuk menuju kesolehan dan kebaikan dunia dan juga akhirat. Untuk itu waktu dan sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Ade. Tafadhol alaihi masykuran. Ustadz, langsung saja deh ngobrol-ngobrolnya nih. Nah, ini 5 menit 7 menit dulu baru kita nih tanya jawab nanti. Baik Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih Ustadz Arif. Alhamdulillah kita jumpa lagi di tempat yang indah ini, sejuk, Pondok Peradaban insyaallah ya. Amin, alhamdulillah. Baik, sahabat semua yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Unik memang kalau kita tanya masyarakat terkait pondok pesantren. Memang seolah tempat penitipan anak-anak yang bermasalah. Bahkan sebagian masih memandang bahwa kok anak harus dimasukkan pesantren, mau jadi apa gitu. Betul, Ustaz. Ya kan Ustaz? Ya. Seolah anak pesantren itu kehilangan masa depan. Seolah dia akan menjadi guru ngaji yang seperti kita pahami saat ini gajinya nggak seberapa. Ya, tentu tidak begitu sebenarnya, bahwa pesantren itu sangat luar biasa kurikulumnya. Bahkan nilai plusnya jauh lebih banyak dibanding sekolah-sekolah pada umumnya. Kalau sekolah umum, dia tentu belajar umum dengan maksimal. Tapi pendidikan keagamaannya tentu sangat terbatas. Lain halnya dengan pesantren, yang di situ pendidikan umumnya lengkap, Ustaz. Lengkap. Dan pendidikan keagamaannya juga luar biasa banyaknya. Ada pendidikan tentang ketangguhan, kepribadian, holistik gitu, segala ada gitu kan. Nah, ini tentu akan sangat menentukan bagaimana kiprah nanti alumninya di masa depan. Maka tak sedikit kita saksikan anak pesantren jadi anggota dewan, anak pesantren jadi tentara, itu sudah banyak. Anak pesantren jadi politikus, anak pesantren jadi pejabat publik, itu banyak. Jadi pengusaha juga banyak. Sangat Kenapa? Ya tadi Ustaz, di antaranya kalau kita baca di bukunya Thomas Stanley, itu beliau mencoba menganalisa 733 miliarder di dunia. Dan ternyata setelah di ranking 10 urutan pertama Ustadz, itu bukan nilai akademis, tapi nilai kepercayaan diri, tanggung jawab, disiplin, terbiasa dengan tantangan. Nah, itu ada di urutan 10 pertama yang menentukan kesuksesan di masa depan. Dan itu ternyata lengkap dipraktekkan di pesantren. Jadi bukan hanya diajarkan, tapi dipraktekkan di tempat boarding seperti ini, yang barangkali akan minim
aplikasinya jika ditempatkan di sekolah-sekolah yang full day saja. Tapi di pondok pesantren itu betul-betul mencetak tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga membentuk emosional yang kuat, jiwa-jiwa yang tangguh, sehingga kelak dia akan mampu menjawab berbagai macam tantangan di kehidupan yang akan datang. Demikian Ustadz barangkali. Jadi saya juga banyak berseliweran ya, para motivator, kemudian pemerhati pendidikan, bahwa ternyata orang-orang yang pinter di kelasnya, juara gitu ya, dan seterusnya, tapi setelah di masyarakat kok nggak jadi apa-apa, justru yang biasa-biasa saja gitu ya, anak-anaknya ternyata bisa begini, bisa sukses, leadershipnya oke, social entrepreneurship-nya oke, kemudian sosialnya juga oke gitu. Ini sebetulnya apa sih yang menjadi kendala bagi mereka yang juara kelas, pintar dan sebagainya lah, sudah pokoknya multi talent gitu ya. Kok dia tidak mampu untuk bisa mengaplikasikan nilai-nilai nilai-nilai teori itu di masyarakatnya, mungkin bisa dilihat. Ya itu tadi. Jadi selama ini yang sering dipotret oleh masyarakat itu adalah kognitif. Jadi seorang anak itu dikatakan cerdas manakala nilai kognitifnya bagus. Matematikanya 9, misalkan MIPA-nya 10, misalkan. Itu dipandang maksimal, dipandang bagus, dipandang cerdas, pinter gitu. Padahal kenyataannya belum tentu. Karena banyak anak-anak yang pinter di kertas, tapi nggak hebat di lapangan. Nah tadi kenapa? Karena kehidupan ini tidak semudah untuk dituliskan, tapi betul-betul diaplikasikan. Nah karenanya ilmu ini tidak boleh hanya sebatas pengetahuan, tapi mestinya betul-betul diaplikasikan. Nah tadi di pondok itulah yang kejujuran itu diterapkan, disiplin itu dipraktekkan, bukan diajarkan, dipraktekkan. Kalau diajarkan kan teori aja berarti. Menghadapi tantangan itu ya di pesantren itu ya dipraktekkan. Di mana anak-anak misalkan di rumah bebas main gadget, boleh siang malam, di pesantren kan dibatasi. Bahkan nggak ada gitu. Paling pegang HP sepekan sekali, itu pun telepon orang tua gitu. Dan untuk kebutuhan pembelajaran. Betul. Kalaupun sekali-kali masuk lab buka laptop, ya yang dicari kan pembelajaran, bukan main-main scroll yang nggak jelas, nggak seperti itu. Nah itu yang akan menjadi habit, bekal kelak nanti di kehidupannya yang akan datang, di mana dia akan mampu betul-betul menjawab tantangan masyarakat. Baik, Masya Allah. Jadi itu kehidupan pesantren yang pendidikannya, tarbiyahnya yang sangat komprehensif, sehingga orang tua jangan ragu gitu ya, dan harus ikhlas. Apalagi mungkin orang tua yang belum pernah menyekolahkan atau memondokkan anaknya, tidak punya latar belakang orang tuanya, dan juga mungkin baru pertama kali mungkin mencoba anak si Anu nih sukses dan sebagainya, akhlaknya bagus dan sebagainya. Kemudian ketika dia masuk pesantren, anaknya, wah ternyata tuntutannya banyak nih orang tua, kan begitu, pasti tuntutannya banyak. Karena di pesantren itu kan mungkin ada kelebihan, ada kekurangan, tidak menutup kemungkinan kan saya gitu. Setiap pesantren itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah kekurangan-kekurangan ini kadang-kadang orang nggak menerima, udah misalkan gratis tuntutannya, nah gitu ya. Dan mungkin masyarakat juga perlu dipahami bahwa kalau kuliah itu mungkin jauh lebih besar ya biayanya. Tapi pondok yang masih sekarang ada pondok gratis, ada pondok yang mungkin ada juga yang mahal ya. Tapi mahal itu kan relatif saja. Relatif. Karena itu kembali kepada layanan, fasilitas anak-anak, kemudian juga media-media, guru-guru, ya. Dan ini juga menjadi perhatian pesantren-pesantren yang sekarang memang konsentrasi bagaimana di pesantren ini lahir generasi-generasi terbaik pada umat ini. Karena kita kan diperintahkan oleh Allah untuk menjadi umat yang baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf, itu maka di pesantren lah salah satunya. Kalau misalkan di luar, maka mungkin tidak punya rasa, tidak punya masukan spiritualnya, tidak masukan ajaran agamanya, sehingga mereka ya mencari harta ya kan. Nah bahkan mungkin ada yang terlambat
bertobat kira-kira begitu ya. Nah, kalau di pesantren saya kira ada menceng-menceng misalkan di kemudian hari itu insya Allah ada tahu jalan kembali lah kira-kira begitu. Nah Ustaz, saya ingin tanya lagi nih terkait dengan bahwa masuk pesantren itu ya ada sebagian orang itu berpendapat bahwa masuk pesantren itu hanya jadi ustadz, jadi guru ngaji. Ini bagaimana nih Ustaz terkait dengan ini gitu ya? Guru ngaji yang nggak ada gajinya saja. Ya, guru ngaji nggak ada gajinya. Bahkan ada yang hafidz Quran gitu ya. Nah ini di framing gitu ya. Kemudian dia lebih baik kerja sebagai kurir daripada sebagai guru ngaji. Nah ini juga, ini perlu di-clearkan nih seperti itu. Karena ngaji mengajar Al-Quran itu seperti apa, kasab itu seperti apa. Ya, jadi itu memang tadi paradigma berpikir yang salah di masyarakat. Opini yang berkembang ini tidak tepat, Ustaz, memang. Jadi alumni pesantren itu tidak semuanya jadi guru ngaji. Bahwa dia bisa ngaji, iya. Bahwa dia paham agama, iya. Dan bahwasanya guru mengajarkan kepada santri di pesantren bahwa setiap kita adalah dai. Ya, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita adalah dai sebelum profesi apapun. Itu benar. Tapi yang dimaksud dai di sini adalah mengajak orang pada kebaikan. Tidak mesti harus naik mimbar semuanya. Tidak harus ceramah semuanya, Ustaz. Nanti kan ada anak-anak dengan dominasi kelebihan, misalkan limbik bagian kiri. Dia suka dengan angka-angka. Ya. Suka dengan finansial lah, Ustaz. Nah itu anak-anak seperti itu kan kalau dicetak jadi pengusaha kan hebat. Keren. Dan banyak buktinya alumni pesantren yang hari ini punya tambang, jadi pengusaha sawit, banyak sekali. Bahkan kebermanfaatannya tidak untuk pribadi, untuk pribadi tentu, keluarga pasti, dan untuk umat juga dia bagi. Masya Allah. Ada nanti anak yang dengan kehebatannya berpikir, anak-anak thinking, Ustaz. Itu kita lihat ya rekam jejaknya, banyak mereka yang juga bisa kuliah ke Australia, kuliah ke Singapura, kuliah ke Timur Tengah, ke Saudi, dan masing-masing jadi ahli di bidangnya. Ada yang ahli di matematika, ada yang ahli di fisika, ahli agama. Itu sama-sama alumni pesantren. Bahkan mungkin generasi dahulu ya, para salaf as-saleh itu ternyata banyak mereka yang memiliki kualifikasi di bidang-bidang itu, seperti Al-Khwarizmi, Al-Qurtubi kan begitu ya. Artinya pendidikan agama ini mengantarkan kepada penemuan-penemuan ilmiah yang memang dikembangkan di hari ini kan begitu. Ketika mereka tadabbur Al-Qur'an, mereka tadabbur hadis dan seterusnya. Bahkan Ustaz, pemahamannya itu jauh lebih bagus, Ustaz. Kenapa lebih bagus? Bisa mengantarkan dia dekat dengan penciptanya. Kalau ada ahli di bidang fisika yang dia murni, boleh jadi kurang kuat di tadabbur ayat-ayat fisikanya. Jadi ateis. Boleh jadi dia ateis. Tapi kalau dia jago fisika secara keilmuan umumnya, punya basic agama, itu agama akan menguatkan keilmuan fisikanya. Yang mengantarkan dia semakin dekat dengan Robnya, tahu penciptaannya. Dengan alam ini akan semakin membuat dia dekat dengan Tuhannya. Jadi tidak mesti alumni pesantren jadi guru ngaji, nggak mesti seperti itu. Tapi Masya Allah ini bincang-bincang walaupun sebentar, ya Insya Allah ini menjadi inspirasi bagi kita di Taman Inspirasimu di Villa Batu Indah, Pondok Pesantren Istiqomah, SMA Istiqomah Putra. Jadi mudah-mudahan nanti bisa podcast lagi dengan tema yang sangat menarik, khususnya bagi ayah bunda yang ada di rumah, yang sedang nonton video ini. Mudah-mudahan kita bisa tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ade Koswara. Terima kasih Ustadz Ade atas pertemuan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat, kemudian istiqomahan dalam mewujud anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah di pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.